Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bos Sulaiman dengan NIM 4310467, jurusan Manajemen S1, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mercu Buana Mukti Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan beberapa materi mengenai value based marketing untuk memenuhi tugas-tugas di semester saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sekarang. Value based marketing merupakan perangkat nilai yang dapat dikembangkan oleh setiap perusahaan melalui merek, pelayanan, dan proses dengan harapan untuk meningkatkan nilai kepuasan pelanggan. Perusahaan yang unggul pastinya telah mengimplementasikan dengan baik apa itu value based marketing melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaannya masing-masing. Menurut Sutanto, pada tahun 2005, value based marketing mencakup 3 hal besar. Yang pertama itu value exploration. Artinya perlu memahami shareholder value dalam bentuk dividen dan harga saham. Yang kedua, customer value berupa atribut dan kinerja layanan. Dan terakhir, stakeholder value. Artinya karyawan adalah ujung tombak untuk menyampaikan suatu nilai. Yang kedua, value creation. Di sini artinya perlu menciptakan keunggulan kompetitif dengan melihat fungsional value dan emotional value. Yang ketiga ada value delivery. Nah, di sini tuh perlu untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Artinya dari sisi perusahaan pun sudah tercermin pada laba dan rasio keuangan, kemampuan untuk mendapatkan modal, posisi di pasar, dan potensi pertumbuhan setiap perusahaan dalam. Kemudian ada 3 komponen dalam menciptakan value. Yang pertama itu marketing. Nah, di sini perusahaan perlu memperkuat brandnya lagi agar kedepannya memiliki nilai yang semakin bagus di mata pelanggan, kemudian menjaga customer loyalitas, dan yang ketiga perlu menciptakan diferensiasi produk. Dan yang kedua ada organisasi. Di sini perusahaan perlu memperkuat budaya perusahaan, meningkatkan skill, menciptakan leadership pada jiwa karyawan, dan yang ketiga perlu melakukan proses pembelajaran yang baik. Dan yang ketiga itu ada finance. Di sini artinya perlu menciptakan investasi, mengenai risiko, dan cash flow yang baik. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan materi lainnya, yaitu competitive advantage. Competitive advantage atau keunggulan kompetitif adalah suatu manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dapat dilihat lebih baik dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, diperlukan perhatian lebih mengenai indikator keunggulan kompetitif itu sendiri. Nah, indikator pertama yaitu keahlian dan kemampuan setiap karyawan. Yang kedua, kemampuan setiap perusahaan untuk mengendalikan setiap aset perusahaan. Yang ketiga, perusahaan perlu memperhatikan kualitas produk dengan memberikan inovasi-inovasi terbaru. Yang keempat yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini nantinya akan mempengaruhi indikator kelima, yang mana mereka ini saling berkesinambungan. Jika biaya produksinya yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi, maka harga jual pun akan juga sama tingginya. Begitupun sebaliknya, jika biaya produksinya rendah, maka harga jual pun rendah. Tujuan keunggulan kompetitif itu sendiri pastinya menciptakan suatu positioning yang tepat, pertahanan pelanggan,
kemudian mendapatkan pangsa pasar baru. Yang keempat, memaksimalkan setiap penjualan, dan yang terakhir menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing capability. Nah, marketing capability merupakan sebuah pola yang dapat diterapkan oleh setiap perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada serta menjadikan hal ini sebagai rutinitas dari waktu ke waktu. Artinya, marketing capability ini dapat membantu perusahaan untuk merasakan yang namanya perubahan pasar. Seperti contohnya yaitu perubahan pergerakan usahanya, perubahan teknologi, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kemampuan dan menghasilkan sumber daya dari partner untuk menciptakan nilai lebih, sehingga dapat memfasilitasi perusahaan untuk mengetahui lebih apa saja kebutuhan customer yang diinginkan. Dalam marketing capability terdapat 8 aspek fundamental yang perlu diperhatikan. Pertama itu ada pricing capability, yang kedua ada selling capabilities, yang ketiga new product development capability, yang keempat marketing planning capability, yang kelima channel management capabilities, yang keenam marketing information management capabilities, yang ketujuh marketing communication capabilities, dan yang terakhir marketing implementation capabilities. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan mengenai service excellence. Nah, service excellence ini merupakan upaya yang dapat diberikan setiap perusahaan dengan memberikan layanan terbaik untuk kepentingan setiap pelanggan, yang mana dapat memungkinkan terciptanya kepuasan pelanggan yang optimal. Nah, tanpa service excellence ini pasti akan sulit bagi pelanggan untuk mempertahankan loyalitasnya terhadap suatu perusahaan. Kemudian terdapat 5 elemen dalam service excellence. Yang pertama itu reliable, artinya perusahaan perlu menghasilkan atau perlu melayani dengan jelas, tepat, dan sesuai apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua itu ada assurance, perusahaan perlu memperhatikan setiap tingkah laku keputusan untuk diberikan oleh pelanggan. Dan yang ketiga tangible, artinya perusahaan perlu melayani pelanggan dengan baik secara tidak nyata. Seperti contohnya, perusahaan perlu menghasilkan atau menyediakan ruangan yang bersih, wangi, dan tidak kotor. Dan yang keempat itu ada empathy, artinya perusahaan perlu memahami apa yang diinginkan pelanggan, apa yang dirasakan oleh pelanggan, sehingga dapat terjadinya hubungan emosional yang sama. Dan yang terakhir itu ada responsiveness, artinya perusahaan perlu menanggapi setiap pelanggan dengan cepat agar setiap pelanggan pun dapat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan. Nah, tujuan dari service excellence itu yang pertama, dapat menawarkan layanan yang berkualitas, menawarkan informasi sebanyak mungkin, menciptakan kepercayaan pelanggan, menawarkan kepuasan pelanggan untuk layanan yang disediakan. Nah, dan materi terakhir yang saya ingin jelaskan yaitu mengenai nilai guna. Nilai guna ini adalah sebuah nilai yang dapat dimiliki oleh suatu barang, yang mana dapat dinyatakan seberapa mampu barang tersebut dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Nilai guna juga dapat dilihat pada fungsi daripada produk tersebut. Kemudian dalam ilmu ekonomi
definisi dari nilai guna itu adalah suatu barang yang memiliki kemampuan atau daya barang dalam memenuhi kebutuhan manusia, entitas kebutuhan, tempat, dan waktu. Nah, macam manfaat dari nilai kegunaan tersebut pastinya kegunaan bentukannya di sini bentuk tersebut dapat memiliki kegunaan yang mana memberikan kepuasan pada setiap pelanggan. Kedua, kegunaan tepat. Hasilnya di sini nilai gunanya dapat sesuai dengan tempat yang ingin dirasakan oleh setiap pelanggan. Kemudian kegunaan waktu, artinya setiap pelanggan pastinya memilih setiap barang dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada kegunaan milik. Ini setiap perusahaan pastinya memiliki kemudian kegunaan milik. Artinya setiap perusahaan pasti memiliki alasan tersendiri mengapa barang tersebut dibutuhkan. Dan yang terakhir, kegunaan pelayanan. Artinya barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan untuk menunjang kesehariannya dalam menggunakan barang tersebut. Dan yang terakhir, kegunaan dasar. Artinya kegunaan tersebut memiliki dasar utama mengapa pelanggan memilih produk tersebut. Nah, sekian dari presentasi yang saya jelaskan tadi. Semoga pesan dan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.